Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali di channel Blessing Science dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan saat ini kita akan mempelajari tentang aplikasi hukum Gauss untuk konduktor. Ya, jadi kita akan menerapkan hukum Gauss pada konduktor. Ya, seperti apa penjelasannya? Mari simak bersama-sama. Ya, baik. Jadi teman-teman, untuk sebuah konduktor, jadi jika kita menempatkan sejumlah muatan pada sebuah konduktor, yang diisolasi ya. Jadi konduktor ini kita isolasi ya. Jadi jika kita menempatkan sejumlah muatan pada sebuah konduktor yang diisolasi, maka muatan-muatan ini itu akan tersebar pada permukaan konduktor. Ya, jadi penting bagi kita untuk mengetahui sifat dari konduktor ya. Salah satunya ini ya teman-teman. Jadi jika kita menempatkan sejumlah muatan, ya katakanlah bisa muatan positif atau bisa muatan negatif. Jadi jika kita menempatkan sejumlah muatan pada sebuah konduktor yang sudah diisolasi, maka apa yang akan terjadi? Muatan-muatan ini akan tersebar pada permukaan konduktor ya. Jadi muatan yang kita taruh tadi, dia akan tersebar pada permukaan konduktor. Nah, berarti ini tidak ada muatan yang akan berada di dalam konduktor ya. Berarti secara otomatis tidak ada muatan, tidak ada jadi muatan-muatan tersebut ya, itu dia tidak akan berada di dalam konduktor ya. Jadi muatan-muatan ini tidak ada di dalam konduktor. Jadi muatan yang sudah kita tempatkan tadi, dia akan tersebar di permukaan, maka secara otomatis muatan-muatan ini tidak ada di bagian dalam konduktor. Maka apa yang terjadi? Berarti medan listrik di dalam konduktor ya. Berarti E di dalam konduktor itu sama dengan 0 ya. Berarti karena muatan-muatan ini hanya tersebar pada permukaan konduktor, maka medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan 0. Jadi tidak ada medan listrik di dalam konduktor. Ya, ini masuk akal ya teman-teman, karena jika ada medan listrik di dalam konduktor, maka apa yang akan terjadi? Elektron bebas yang ada di dalam konduktor itu akan menerima gaya dari medan listrik ini. Maka elektron bebas ini akan bergerak sehingga akan muncul arus listrik. Nah, kita tahu bahwa konduktor yang terisolasi ini itu tidak memiliki arus listrik ya. Jadi, secara otomatis kita katakan bahwa tidak ada medan listrik di dalam konduktor. Jadi, muatan yang kita tempatkan tadi itu semuanya tersebar di permukaan konduktor sampai mencapai keadaan seimbang ya. Jadi, muatan yang tersebar tadi di permukaan konduktor itu dia akan menuju ke permukaan sampai terjadi keadaan statis ya. Keadaan seimbang dalam hal ini keadaan statis ya. Ya, tentu saja kita membahas mengenai listrik statis ini ya. Nah, untuk listrik dinamis yaitu mengenai arus listrik itu nanti kita akan bahas pada pembahasan yang berikut. Jadi arus listrik itu akan muncul di dalam konduktor ya jika konduktor ini kita charge ya. Namun saat ini kita hanya menambahkan sejumlah muatan
dan muatan itu hanya tersebar pada permukaan konduktor dan di bagian dalam tidak ada, sehingga medan listrik di bagian dalam itu sama dengan nol ya. Jadi medan listrik itu hanya akan ditimbulkan dari permukaan konduktor ini. Nah, kemudian di sini seperti apa medan listrik yang ditimbulkan oleh permukaan konduktor itu? Nah, kita di sini yang akan kita bahas bagaimana caranya kita menentukan medan listrik yang nanti akan dihasilkan oleh permukaan konduktor ini. Jadi, untuk sebuah konduktor yang berbentuk bola ya, seperti pada gambar ini ya teman-teman. Ya, ini ya teman-teman. Jadi, untuk sebuah konduktor yang berbentuk bola, maka muatan yang kita tempatkan dia itu akan tersebar secara merata pada permukaan konduktor ini. Nah, untuk konduktor yang berbentuk bola ini, jadi rapat muatan yang dihasilkan pada permukaan ini itu nilainya seragam ya. Jadi sekali lagi, jikalau konduktornya berbentuk bola, maka muatan ini akan tersebar secara merata pada permukaan konduktor ini, dan sehingga rapat muatan yang dihasilkan untuk permukaan ini itu seragam nilainya. Nah, menentukan medan listrik kalau pada permukaan konduktor yang berbentuk bola tentu saja mudah ya. Kenapa? Karena tadi muatannya tersebar merata sehingga menghasilkan rapat muatan yang seragam. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau konduktornya tidak berbentuk bola ya? Bagaimana kalau konduktornya tidak berbentuk bola? Nah, hal ini mengakibatkan rapat muatan yang dihasilkan pada permukaan konduktor yang tidak berbentuk bola itu tidak memiliki nilai yang seragam karena muatannya itu tidak tersebar secara merata ya. Nah, dengan demikian agak sulit bagi kita untuk menentukan medan listrik jika permukaan konduktor itu tidak berbentuk bola. Nah, namun kita akan coba menentukannya dengan menggunakan hukum Gauss ya. Jadi teman-teman, kita akan coba untuk menentukannya dengan hukum Gauss, bagaimana medan listrik yang dihasilkan oleh permukaan konduktor yang bentuknya itu bukan bola ya. Jadi bentuknya bukan bola. Nah, medan listrik yang dihasilkan itu seperti apa? Ya, kita akan menentukannya dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi, teman-teman, caranya adalah untuk permukaan yang tidak berbentuk bola ini, jika kita ingin menggunakan hukum Gauss, yaitu caranya adalah kita bagi permukaan konduktor ini sekecil mungkin. Jadi sekali lagi, kita bagi permukaan konduktor ini sekecil mungkin sehingga kita mendapatkan permukaan yang bentuknya plat ya. Jadi permukaan konduktor ini kita bagi sekecil mungkin sehingga kita mendapatkan permukaan. Jadi bagian yang kecil itu permukaannya itu berbentuk plat ya, seperti pada gambar ini. Ya, jadi ini ya gambarnya teman-teman. Jadi ini adalah gambar bagian kecil dari konduktor yang kita ambil tersebut, sehingga bagian ini sekecil mungkin hingga bagian ini bentuknya itu seperti plat ya. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah kita menentukan permukaan Gauss pada bagian ini. Jadi cara selanjutnya kita menentukan permukaan Gauss, dan di sini pada gambar terlihat bahwa permukaan Gaussnya itu berbentuk silinder ya. Jadi di sini pada gambar terlihat bahwa permukaan Gaussnya itu berbentuk silinder. Nah, pertanyaannya, kenapa permukaan Gauss yang dibuat itu bentuknya silinder? Ya, karena tentu saja kita harus ingat bahwa dalam menentukan permukaan Gauss itu kita buat permukaan sedemikian sehingga kita mudah nanti menganalisis medan listriknya ya. Jadi permukaan yang kita buat itu sedemikian rupa sehingga kita mudah untuk menganalisis medan listriknya. Nah, kalau kita buat permukaannya berbentuk bola, maka agak sulit untuk kita tentukan medan listriknya ya. Kemungkinan medan listriknya itu tidak seragam. Begitu juga kalau permukaannya bentuk kubus ya. Nah, di sini yang lebih cocok kalau untuk plat seperti ini, permukaan Gauss yang lebih cocok itu adalah silinder.
nanti kita akan lihat ya kenapa dia harus silinder. Nah, jadi di sini kita buat permukaan Gauss-nya itu bentuknya silinder. Nah, kemudian di sini kita lihat teman-teman, jadi silinder ini setengahnya itu ada di bagian dalam permukaan. Di sini kita bisa lihat, jadi yang bagian ini ya teman-teman. Nah, jadi setengah dari silinder itu ada di dalam permukaan konduktor, dan setengahnya lagi itu di bagian luar konduktor di permukaan ya. Jadi dia menembus keluar permukaan, sementara setengahnya itu menembus ke dalam permukaan. Nah, kita tahu yang di bagian dalam ini, jadi ini dianggap kita anggap konduktor itu permukaannya itu bermuatan positif ya. Pada gambar kita bisa lihat bahwa konduktor itu bermuatan positif. Nah, kemudian di sini kita lihat teman-teman, pada bagian dalam, jadi pada silinder bagian dalam ini itu medan listriknya, jadi di bagian dalam, konduktor itu E-nya sama dengan 0 ya. Kita tahu karena muatan itu hanya terdistribusi pada permukaan konduktor. Berarti bagian dalam dari konduktor ini menghasilkan E sama dengan 0. Nah, jadi kita hanya menganalisis silinder yang menembus bagian luar dari permukaan. Nah, di sini kita lihat teman-teman, karena permukaan konduktor ini bermuatan positif, maka medan listriknya itu arahnya itu menuju ke keluar permukaan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa medan listrik itu hanya terdapat di bagian depan silinder ini. Jadi di bagian lingkaran ini. Jadi medan listrik itu hanya terdapat di bagian lingkaran dari silinder. Jadi medan listrik itu hanya terdapat di bagian lingkaran ini, kemudian dia menembus keluar tegak lurus ya. Tegak lurus dari permukaan. Nah, di sini di gambar kita lihat, jadi medan listrik itu menembus keluar tegak lurus permukaan. Jadi dia hanya terdapat di bagian permukaan dari tabung. Sementara di bagian sampingnya itu medan listriknya itu sama dengan 0. Nah, kenapa di bagian samping medan listriknya itu sama dengan 0? Karena dia kan hanya melewati ya. Jadi dia tidak menembus, dia hanya melewati permukaannya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah lupa bisa menonton video saya tentang penjelasan tentang flux ya, flux listrik. Nanti di situ ada penjelasannya. Jadi di bagian samping tabung ya, silinder ini itu medan listriknya 0, sementara karena dia hanya melewati. Dan di bagian permukaan tabung ini itu medan listrik itu menembus permukaan ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya juga, kenapa arah medan listriknya itu harus tegak lurus terhadap permukaan ya. Jadi kenapa tidak membentuk sudut tertentu? Nah, jadi anggap ini permukaannya ya teman-teman. Nah, anggap ini permukaan dari konduktor ya. Nah, kenapa medan listrik itu arahnya harus ini, harus tegak lurus ya? Kenapa bukan seperti ini? Jadi kenapa arahnya tidak seperti ini, membentuk sudut tertentu? Nah, di sini kita lihat, tadi saya jelaskan di awal bahwa muatan yang kita tempatkan pada konduktor, dia akan tersebar di permukaan hingga mencapai keadaan statis ya. Jadi hingga mencapai keadaan statis. Nah, kalau misalnya medan listriknya kita buat seperti ini, membentuk sudut tertentu, berarti akan ada komponen medan listrik yang, jadi kalau kita uraikan, berarti ada komponen medan listrik yang ini, yang tegak lurus permukaan, dan juga ada komponen medan listrik yang sejajar dengan permukaan. Nah, komponen medan listrik yang sejajar dengan permukaan ini tentu saja akan menimbulkan gaya. Nah, gaya ini yang nanti akan menggerakkan muatan yang ada di permukaan. Nah, tentu saja ini bertentangan dengan penjelasan saya sebelumnya ya, bahwa muatan yang tersebar pada permukaan konduktor ini itu nanti akan mencapai keadaan statis, berarti keadaan diam. Jadi otomatis tidak ada medan listrik yang berada pada permukaan konduktor. Nah, sehingga kita harus gambarkan bahwa medan listrik itu menembus permukaan konduktor secara tegak lurus. Nah, itu penyebabnya di sini teman-teman digambar hanya medan listrik yang
tegak lurus. Baik, nah sekarang dengan hukum Gauss kita akan analisis ini teman-teman. Berarti ini kan nanti akan menjadi, kalau kita menggunakan hukum Gauss, kita tuliskan epsilon 0 kemudian flux total sama dengan Q ya. Jadi epsilon 0 flux total sama dengan Q. Nah, di sini kita lihat bahwa atau sama dengan, kita bisa tuliskan epsilon 0 untuk flux itu kita tahu bahwa integral E dot dA itu sama dengan Q ya. Nah, jadi Q ini adalah muatan yang terdapat di bagian dalam silinder. Nah, sekarang di sini kita lihat karena medan listrik yang melewati permukaan silinder ini seragam ya. Jadi nilainya seragam, maka jadi kita buat silinder ini sekecil mungkin sehingga medan listrik yang menembus ke permukaan silinder itu nilainya seragam. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan epsilon 0 kemudian E integral dA sama dengan Q. Nah, berarti di sini jadi epsilon 0 E, kita tahu integral dA itu adalah A, ini sama dengan Q ya. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan E sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Nah, kemudian di sini teman-teman kita lihat, jadi untuk permukaan konduktor, jadi yang kita bahas di sini adalah permukaan konduktor yang tidak berbentuk bola ya. Nah, kita tahu bahwa rapat muatan yang terdapat pada permukaan konduktor itu dirumuskan. Jadi untuk rapat muatan yang terdapat pada permukaan konduktor itu dirumuskan sigma sama dengan Q per A. Jadi rapat muatan ini pada permukaan itu sama dengan Q per A ya. Nah, rapat muatan ini yang nilainya itu kalau konduktornya bukan berbentuk bola, ini yang nanti nilainya bisa bervariasi. Namun kita ambil bagian yang kecil ini ya, jadi bagian yang kecil ini dari permukaan ini kita ambil dengan tujuan supaya rapat muatannya itu seragam. Jadi semakin kecil bagian yang kita ambil, maka kita akan memperoleh rapat muatan yang seragam. Nah, di sini rapat muatannya itu sama dengan Q per A atau Q sama dengan sigma kali A ya. Di Q sama dengan sigma kali A. Sehingga Q ini nanti kita substitusi ke medan listrik ini. Jadi kita peroleh E sama dengan sigma A per epsilon 0 A. Atau sama dengan, nah A bisa kita coret, maka ini akan jadi sigma per epsilon 0. Nah, atau bisa kita tuliskan E sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh konduktor pada permukaannya yang bermuatan itu sama dengan sigma per epsilon 0 atau sebanding dengan rapat muatan. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh permukaan konduktor itu sebanding dengan rapat muatan yang terdapat pada permukaan konduktor tersebut ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa dengan hukum Gauss kita bisa menentukan medan listrik pada sebuah konduktor meskipun konduktor itu tidak berbentuk bola, di mana rapat muatan yang ada pada permukaannya itu bervariasi. Ternyata dengan hukum Gauss kita peroleh medan listrik yang dihasilkan yaitu sebanding dengan rapat muatan yang ada pada permukaan konduktor tersebut. Ya, demikian teman-teman penjelasan saya, dan untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut. Ya, ini contoh soalnya teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, jadi di sini ada gambar. Nah, terdapat sebuah cincin logam. Jadi ini ada cincin logam. Jadi cincin ini konduktor ya, karena dia terbuat dari logam dengan jari-jari dalamnya R. Jadi kita bisa lihat di gambar jari-jari bagian dalamnya itu adalah R. Nah, kemudian ada sebuah partikel bermuatan negatif yaitu 5 mikrokolom ditempatkan pada jarak
R/2 dari pusat cincin. Jadi dari pusat cincin itu jaraknya R/2 ya. Nah, jadi ditempatkan di sini sebuah muatan negatif yang besarnya 5 mikrokolom. Nah, kemudian jika cincin bersifat netral, maka muatan apa yang akan terdapat di bagian dalam dan bagian luar cincin? Nah, pertanyaannya, jika cincin bersifat netral, maka muatan apa yang akan terdapat di bagian dalam dan bagian luar cincin? Ya, kita akan coba jawab soal ini. Nah, di sini kita lihat teman-teman, jadi ada sebuah cincin di mana cincin ini terbuat dari logam ya, berarti konduktor. Kemudian di dalamnya pada jarak R/2 itu ditempatkan muatan negatif. Nah, pertanyaannya, apa ya muatan apa yang akan terdapat di bagian dalam dan di bagian luar cincin? Nah, dari soal ini tentu saja bisa kita simpulkan bahwa muatan yang ada di bagian dalam, muatan yang akan ada di bagian dalam cincin itu adalah muatan positif ya. Jadi muatan yang terdapat di bagian dalam cincin itu adalah muatan positif, dan muatan yang akan terdapat di bagian luar cincin, jadi di permukaan luar, jadi tadi di permukaan dalam itu adalah muatan positif, dan di permukaan luar cincin itu adalah muatan negatif. Nah, jadi gambarnya dapat diperlihatkan seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi ini ya teman-teman gambarnya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa di permukaan bagian dalam cincin itu adalah muatan positif, dan di permukaan luar cincin itu adalah muatan negatif. Nah, kenapa di bagian dalam permukaan itu adalah muatan positif? Karena muatan positif ini akan ditarik oleh muatan negatif yang ada di dalam cincin ini ya. Nah, jadi ini. Jadi kita lihat di sini di gambar, jadi muatan positif itu akan ditarik ke bagian dalam. Jadi kita tahu bahwa kalau muatan itu berbeda maka akan saling tarik menarik. Jadi muatan positif akan tertarik di bagian permukaan bagian dalam, dan muatan negatif itu akan ditolak ya. Jadi karena negatif dan negatif jadi sejenis akan saling tolak menolak. Nah, muatan negatif itu akan menuju ke permukaan cincin ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pada gambar kita bisa lihat bahwa jadi untuk muatan positif yang ada di permukaan bagian dalam itu jaraknya itu agak berdekatan untuk muatan positif yang dekat dengan muatan negatif. Di sini kita lihat ini ya teman-teman. Nah, muatan positif yang di bagian ini jaraknya itu berdekatan, sementara untuk yang jauh dari muatan negatif ini itu jaraknya agak berjauhan. Jadi kenapa? Karena yang bagian permukaan yang bagian dalam yang dekat dengan muatan negatif ini tentu saja menghasilkan medan listrik yang lebih besar ya. Jadi di sini karena jaraknya dekat, maka muatan positif itu jaraknya akan saling berdekatan, ditarik oleh muatan negatif ini. Nah, sementara yang jaraknya berjauhan dengan muatan negatif itu dia akan saling berjauhan satu sama dengan yang lain ya. Jadi akan saling tolak menolak. Kalau yang ini meskipun muatan positif itu saling tolak menolak, namun karena posisi permukaan bagian dalam ini berdekatan dengan muatan negatif, kita bisa lihat maka jaraknya juga agak berdekatan. Jadi distribusi muatan positif yang terdapat di bagian dalam permukaan cincin ini itu tidak merata ya. Jadi ada beberapa buah muatan positif yang jaraknya saling berdekatan karena terlalu berdekatan dengan muatan negatif. Nah, tapi kita lihat untuk muatan negatif yang berada di luar permukaan cincin itu dia akan tersebar secara merata ya teman-teman. Jadi dia tidak terpengaruh dengan muatan negatif yang ada di bagian dalam. Jadi muatan negatif yang tersebar di permukaan itu dia akan tersebar secara merata. Nah, kenapa dia tersebar secara merata? Di sini kita lihat arah medan listrik yang dihasilkan ya dari muatan positif ini, arahnya itu menuju ke muatan negatif yang ada di dalam cincin ini.
sehingga dia tidak mempengaruhi muatan negatif yang tersebar di permukaan. Ya, jadi di permukaan cincin ini, bagian luar muatan negatif itu akan tersebar secara merata. Ya, jadi itu intinya teman-teman ya. Jadi bahwa jawabannya adalah muatan apa yang akan terdapat di bagian dalam dari permukaan cincin, yaitu muatan negatif, muatan positif. Kenapa? Karena dia ditarik oleh muatan negatif yang ada di bagian dalam cincin ini. Dan untuk muatan positif yang berdekatan dengan muatan negatif ini, jaraknya itu agak berdekatan. Jadi muatan positif yang terdapat di permukaan bagian dalam ini distribusinya tidak merata. Sementara di bagian luar otomatis adalah muatan negatif ya. Otomatis adalah muatan negatif. Kenapa? Karena dia akan ditolak oleh muatan negatif yang ada di bagian dalam ini ya, di bagian dalam cincin ini, namun dia tersebar secara merata. Jadi tidak dipengaruhi oleh muatan positif ini, karena medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif ini itu arahnya menuju ke muatan negatif yang bagian dalam. Nah, sementara muatan negatif yang ada di permukaan itu menghasilkan medan listrik dari luar permukaan ini menuju ke permukaan cincin ini ya. Kita lihat ini arah medan listriknya, jadi menuju ke permukaan cincin ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di soal tadi disinggung bahwa ini ya teman-teman, di soal tadi disinggung bahwa jika cincin bersifat netral. Nah, berarti kita tahu bahwa cincin ini bersifat netral. Nah, muatan yang terdapat di dalam cincin ini, muatan negatif ini kita tahu nilainya adalah 5 mikrokolom ya. Ini nilainya 5 mikrokolom. Berarti muatan positif yang ditarik di permukaan dalam cincin ini ya, nilainya adalah positif 5 mikrokolom ya. Ini juga berarti nilai muatan positif ini kan negatif 5 mikrokolom. Berarti ini adalah positif 5 mikrokolom. Nah, supaya netral, maka muatan negatif yang ada di permukaan luar ini nilainya adalah negatif 5 mikrokolom ya. Jadi nilainya sekali lagi adalah negatif 5 mikrokolom. Jadi kalau kita jumlahkan negatif 5 mikrokolom ditambah dengan 5 mikrokolom, maka nilainya adalah 0. Jadi netral itu maksudnya jumlah total muatan yang ada di dalam ini sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya mengenai contoh soal bagaimana konduktor yang bagaimana muatan yang kita tempatkan pada konduktor ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai kita bertemu pada video pembelajaran yang selanjutnya.